Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Nah, video ini kita akan bicara tentang teori. Do you still remember about 10 prinsip dalam manajemen keuangan, financial management? Nah, salah satu prinsipnya yang ingin kita bahas dan kita kaitkan dengan kondisi saat ini adalah it's about cash is king. Why? Kenapa saya membahas tentang cash is king? Jadi kebetulan ini memang mata kuliah atau salah satu materi yang saya sampaikan dalam pembelajaran kemarin dan keluar saat ujian UTS. Cash is king. Ada yang ingat cash is king itu apa? Maknanya apa? Bahwa uang adalah raja. Hal ini saya angkat menjadi penting karena dalam berbagai atau beberapa kesempatan webinar yang saya ikuti, pendapat dari Pak Sandiaga Uno waktu itu saya kutip bahwa saat ini cash is king. Artinya apa? Kita sebagai seorang manajer keuangan, kita harus bijaksana dalam mengelola keuangan yang kita pegang. Jadi dari 10 prinsip manajemen keuangan, salah satunya adalah cash is king. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan ini adalah value of money, time value of money. Jadi kalau kita berusaha untuk memahami bahwa terutama di kondisi corona seperti ini yang kita sudah rasakan udah 3 bulanan ini dan sepertinya akan terus berlanjut sampai berapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Jadi kita perlu secara bijaksana untuk mengelola keuangan kita. Dalam artian apa? Sebagai seorang individu, cash kita yang kita lakukan adalah, saran saya ya, pendapat saya adalah kita harus melakukan categorize, melakukan sedikit pengkategorian. Dalam artian kita shifting belanja hanya yang dibutuhkan, bukan sekedar yang diinginkan. Oke, itu satu saran. Second, kita harus bisa melihat kebutuhan, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Jika kita bisa menahan, tahanlah dulu. Tapi gini, dalam satu another presentation about masalah corona ini, ada juga yang mengatakan bahwa sekarang adalah kesempatan untuk melakukan investasi. Alhamdulillah saya juga merupakan salah satu investor di Bursa Efek Indonesia dan sudah pernah saya ceritakan di kelas perkuliahan saya bahwa saya salah seorang investor, namun sekarang udah sedang stop dulu untuk berinvestasi karena kondisi ekonomi yang sedang kurang baik. Namun gini, sekarang ini memang juga sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan investasi, pembelian aset misalnya. Karena kemarin jujur saya dapat satu peluang yang bagus, di mana ada orang yang menceritakan kepada saya atau minta tolong kepada saya untuk menjualkan rukonya, bangunannya dengan harga yang murah. Kenapa dia jual asetnya itu? Ya karena kondisi ekonomi seperti ini dia susah, sehingga dia banyak distress aset, banyak aset-aset yang terpaksa dijual dengan harga murah. Itu sebenarnya peluang bagi saya untuk membantu promosi atau saya yang beli gitu kan. Dijualnya gini, biasa buat promonya seperti ini, beli ruko gratis mobil. Hebat nggak tuh? Caranya gimana? Harga rukonya 850 juta, harga kendaraan yang dijual 150 juta. Jadi saya mau kemarin tuh saat itu saya buat rencana penjualan beli ruko 1 miliar gratis mobil. Harganya sama kan? 8,5 sama 1,5 1 miliar. Namun sayangnya saya nggak dijual.
karena kemarin itu setelah saya diskusi lebih lanjut ternyata ada sedikit problem dan tidak ada kesepakatan antara saya dengan si pemilik aset tersebut. Namun ingin saya ungkapkan bahwa dalam musim corona ini ternyata banyak juga aset-aset yang distress, yang mengalami kesulitan, sehingga menjadi peluang juga bagi kita yang mungkin memiliki modal untuk membeli aset tersebut. Nah, kembali ke konsep yang tadi kita bahas bahwa cash is king. Pertanyaannya gini, bagaimana pendapat dari teman-teman sekalian, para manajer keuangan, para generasi milenial tentang cash is king ini? Cash is king ya tidak berarti bahwa semua hal itu yang berkaitan dengan cash kita jaga. Namun dengan uang yang kita miliki, kita bisa melakukan banyak hal. Jadi juga bukan berarti bahwa cash is king ini kita harus menjual semua yang kita punya. Saya mau nambah uang lah, saya mau ini ada emas nih saya harus jual. Jadi semua aset yang kita punya keep it. Jadi sebenarnya tuh kita diminta tuh keep it our likuiditas, barang-barang yang liquid kita tuh kita save untuk persiapan jangka panjang. Kalau memang ternyata kedepannya makin berat, kita kan sudah memiliki saving. Nah, tapi yang berikut ini lanjutannya gini ya. Sekarang kan banyak masalah unemployment, banyak juga orang yang udah berhenti kerja. Oke deh, kita bahas di sini juga sekalian. Jadi poin pertama tadi yang kita bahas adalah cash is king. Itu penting dan juga berkaitan dengan materi populer kita, bahwa kita harus merubah atau melakukan shifting dari yang namanya keinginan menjadi kebutuhan yang kita gunakan. Yang kedua, secondnya adalah categorize. Kita harus melakukan kategorisasi hal-hal mana yang menjadi hal yang primer, sekunder, dan tersier dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, adanya distress asset. Sometimes kalau kita memang punya modal lebih, gunakan kesempatan itu untuk membeli barang-barang aset-aset yang bermanfaat untuk kehidupan kita di jangka panjang. Itu is okay kalau kita memang memiliki kemampuan yang lebih. Namun memang kondisi cash itu yang lebih diutamakan. Dan yang keempat, kita bahas tentang cash is king ini, terutama dalam masa corona ini, yaitu bagaimana kita tetap menjaga aset yang kita punya yang memiliki likuiditas yang tinggi. Apa sih likuiditas? Likuiditas itu maksudnya adalah bagaimana kemampuan kita melakukan pembayaran atau melakukan bagaimana kondisi. Saya ulang ya. Likuiditas adalah suatu kondisi di mana kemampuan kita untuk melakukan pembayaran hutang jangka pendek. Dalam artian gini, kita tidak hanya, kalau bahasa gampangnya itu liquid adalah barang yang gampang cair, gampang diuangkan. Contohnya adalah uang. Uang kan memang benar-benar uang. Oke, itu masuk barang yang liquid. Kemudian bank, tabungan di bank juga masuk liquid. Kita perlu dana, kita tabungan di bank, kita ke ATM tarik jadi uang. Liquid yang berikutnya adalah barang-barang berharga misalnya. Barang berharga itu ya seperti emas, surat-surat berharga yang bisa kita jual. Saya dulu pernah ada saham, saya jual, saya dapat uang yang saya tanam itu kembali ke saya, kan bisa. Surat berharga itu bisa. Kemudian hal yang liquid lainnya ya selain barang-barang perhiasan dan seterusnya itu juga masuk liquid ya. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh barang-barang liquid itu, kita keep, ketika kita butuh kita jual sesuai kebutuhan kita dan kita coba untuk lengkapi. Ini memang benar-benar masa survive sih. Jujur saya juga sedikit stres dan prihatin dengan beberapa orang sahabat yang sudah bercerita tentang kondisi mereka yang sudah unemployment. Mudah-mudahan di next video bisa kita bahas. Tapi ya kita juga harus bersyukur karena dengan izin Allah kita masih bisa bekerja. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan coba pahami materi dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.